Nah, setiap negara memiliki tradisi yang berbeda-beda tentunya dalam merayakan Ramadan. Nah, kalau kita bicara soal India, ini kan mungkin agak dekat ya dengan masyarakat Indonesia, apalagi film-filmnya. Nah, jika kita lihat India memang didominasi oleh umat Hindu, India juga merupakan rumah bagi konsentrasi Muslim yang jumlahnya tidak sedikit. Betul sekali. Dan bagaimana sebenarnya tradisi Ramadan di Bollywood? Wow. Nah, sekarang ini kita sudah terhubung dengan Mila Indah, seorang digital content creator asal Indonesia yang berada di India. Halo Mila, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mila. Mila, mungkin suaranya masih di mute. Di Zoom-nya coba dicek dulu deh. Mila? Masih belum terdengar nih suaranya Mila. Oke, sepertinya Baik. masih ada masalah teknis gitu ya. Tapi Ya. benar yang tadi Bram katakan Apa ya itu? bahwa kedekatan India dan Indonesia itu salah satunya adalah dari Film film-filmnya. dan mungkin kalau kita nyanyi sedikit orang-orang akan ini ya, akan relate langsung bisa ikut menyanyi begitu. Betul. Oke. Baik, kita coba sapa kembali. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Mila. Apa kabar? Nah, halo. Oke, sepertinya sudah ada suaranya Mila. Mila sudah bisa mendengar suara kami? Sudah, kita bisa Mas. Gimana dengan Mas dan Mbak? Alhamdulillah, kami sudah. dalam kondisi baik tentunya. Oke. Baiklah, Mila. Ini bersama dengan suami orang India ya Mila ya? Ya, betul Mbak. Oke, sudah berapa lama di India Mila? Saya dari tahun 2019, September. Berarti sudah berapa kali Halo? Ramadan, Mila, merasakan di India? Ramadan sih ini yang kedua kalinya. Kedua Pertama kalinya. kali itu lockdown. Ya, ini yang kedua kali udah nggak lockdown. Oke, nah ini Mila 2 tahun Ramadan di sana, boleh cerita nggak kira-kira perbedaan yang terasa banget antara ketika Mila di Indonesia dan di India apa sih sebetulnya? Kalau untuk yang nggak lockdown sekarang itu saya ngerasa di India kurang meriah kayak di Indonesia ya Mas ya, karena di sini nggak banyak yang jualan takjil. Terus ada sih yang jualan cuman di tempat-tempat tertentu aja. Terus nggak banyak gitu loh kayak orang-orang yang pergi sholat tarawih. Kalau anak-anak kan di sana malam hari, terus mereka pergi sholat tarawih, ngabuburit dan segala macamnya. Kalau di sini nggak terasa yang seperti itu. Biasa-biasa aja di sini sholatnya. Oke. Nah, bedanya lagi kalau di sini tuh wanita nggak pergi sholat tarawih ke masjid, yang pergi yang cowok-cowok aja gitu. Yang wanita nggak boleh pergi ke masjid untuk sholat gitu. Apalagi ya, kalau untuk makanannya juga beda, jauh sekali berbeda dengan yang ada di Indonesia. Oke. Seperti yang saya lihat di foto itu, nggak ada makanan yang kayak makanan Indonesia yang saya lihat, yang kayak hampir-hampir gitu. Mungkin es-esan juga sedikit sekali yang es-esan gitu, kayak mungkin cuma jus gitu, kayak es campur gitu-gitu nggak ada di sini, Mas. Oke. Nah, Mila tadi mengatakan kalau perempuan tidak boleh sholat tarawih gitu ya. Apakah itu peraturan kebijakan dari pemerintah setempat dan alasannya apa tuh, Mila? Iya, dulunya sih peraturannya yang wanita nggak boleh sholat ke masjid, tapi sekarang tuh katanya udah mulai dibolehkan yang wanita ke masjid, cuman ada masalah apa namanya tuh space-nya gitu, kurang gitu Mas, Mbak. Oh, oke. Oke. Ngomong-ngomong nih, Mila, suami bisa berbahasa Indonesia nggak? Bisa, tapi sedikit ya, gak bisa lancar. Oh, Baik. bagus. Luar biasa. Sudah bisa, keren ya bahasa Indonesianya. Oke, mungkin Bram mau yang ditanyain sama... Ini saya agak terkesima sedikit ini, orang India tapi bisa berbahasa Indonesia. Mas boleh cerita nggak kira-kira kalau di India begitu ada tradisi unik apa sih? Mungkin kan kalau di Indonesia seperti yang Mbak Mila tadi sebutkan, anak-anak ikut ibadah bersama saat malam hari, ikut betul. membangunkan pada saat sahur. Di India seperti apa yang unik, Mas?
I think I don't. Oke, kita punya itu apa ya? Jumatul Wida. It's the last Friday, terakhir Juma di bulan Ramadan. Jumatul Wida. Wida itu artinya goodbye. Jadi terakhir Juma di bulan hari Juma di bulan Ramadan itu Jumatul Wida. Ada special apa itu salat buat hari ini, and anak-anak bisa how do I say it in bahasa Indonesia, bisa ke masjid kalau mau if they want to pray. So, can you just translate? Kalau ya katanya kalau di sini tuh bedanya ada hari Jumat terakhir di bulan Ramadan itu anak-anak ke masjid gitu untuk sholat, ada sholat spesial juga pada hari Jumat terakhir di bulan Ramadan itu. Jumatul Wida artinya untuk mengucapkan goodbye pada pada bulan Ramadan, itu maksudnya Mas. Oke. So, remember when I was a kid, I used to make that excuse to leave school to go for prayer. Oke. Mungkin mirip dengan iftikaf ya kalau di sini ya, 10 hari terakhir begitu ya. Iya, tapi tadi seru juga katanya ya, itu jadi alasan gitu untuk skip sekolah gitu. Bener-bener, itu anak-anak yang paling ditunggu kayaknya. Iya, bener. Oh, tadi kita juga sempat lihat video soal makanan yang ada di India, street food di India ya. Tadi Mbak Mila katakan bahwa makanannya itu berbeda sekali. Kalau di India makanan apa yang populer dijadikan mungkin takjil gitu ya untuk berbuka puasa? Tadi kita lihat ada labu siam dan beberapa buah-buahan. Apakah itu jadi makanan pembuka atau seperti apa, Mbak Mila? Kalau makanan yang spesial untuk bulan puasa itu di sini ada malpua sama firni. Dan itu biasanya cuma ada pas bulan Ramadan doang, dan itu manisan India. Oh, oke. Salah satu makanan yang khas ya. Iya. Kalau untuk gorengan-gorengan di kita itu di sini juga ada namanya pakora. A lot of chicken dishes. Iya, banyak makanan dari ayam juga, terus tuh ada kebab, ada juga cutlet gitu-gitu Mas. Untuk buah-buahan ada mango lassi, mango milkshake gitu-gitu. Soalnya kalau misalnya di India musim panas, kalau bulan ini kan musim panasnya di India. Yang terkenal itu ada Alfonso mangonya di India. Wow. Saya jadi penasaran bentuknya gimana. Tapi segala yang kudapan sajian yang Mbak Mila sebutkan tadi, ini menjadi menu nggak untuk kira-kira ketika buka bersama komunitas WNI maupun komunitas Muslim di sana, Mbak Mila? Kalau saya pribadi sih belum pernah ya Mas untuk berbuka puasa atau bukber dengan komunitas orang Indonesia yang ada di sini, belum, karena kan pandemi dan ini baru baru puasa pertama yang nggak lockdown di India, dan kita juga baru pindah. Biasanya kan kita tinggal di Mumbai dan juga nggak terlalu jauh ke KJRI yang ada di Mumbai. Kalau sekarang kita di Nasik dan itu jaraknya sekitar 4,5 jam ke Mumbai dan jauh sekali. Oke, ngomong-ngomong soal kegiatan selama bulan Ramadan gitu Mbak, di sana statusnya masih pandemi, dan kondisi COVID di sana seperti apa nih? Kalau kondisi COVID di Maharashtra itu state-nya yang kita tinggal sekarang itu udah menurun, dan di sini juga sudah diperbolehkan untuk tidak bermasker sejak tanggal 2 April 2022. Itu baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan sudah boleh tidak pakai masker sampai sekarang sih. Oke. Kalau iya, jadi sudah tidak ada lagi dendanya kalau nggak pakai masker. Dulu sih sebelum tanggal 2 April kita turunin masker aja langsung didenda Rp200 atau Rp40.000 gitu. Wow. Agak lumayan ya, sekali misalkan ketahuan tidak pakai atau tidak pakai dengan benar begitu. Nah, untuk vaksinasi sendiri bagaimana Mbak Mila? Apakah Mbak dan teman-teman WNI di sana sudah mendapatkan 2 dan juga booster misalkan, atau seperti apa? Kalau saya baru second dose, dose kedua. Kalau booster
Kalau untuk teman-teman di sini, saya juga belum tahu Mas, karena saya baru dapat satu teman orang Indonesia di sini, Oh. dan sekarang beliau juga lagi pulang ke Indonesia, jadi belum sempat berkomunikasi yang lebih jauh atau gimana-gimananya. Dan seperti yang saya tahu, sejauh datanya itu masyarakat India sudah 61% yang full vaksinasi. Oke, nah kalau terkait dengan Masnya mungkin mau menambahkan? Yeah, that's 2 doses is what I was saying. Full vaccination means 2 doses. Yeah, not the booster dose. Oke. Katanya belum booster yang 61% itu. Oh, baru vaksin dosis kedua aja gitu ya. Tapi kalau udah vaksin dosis kedua itu kegiatan di luar ruangan, di ruang publik itu sudah bisa bebas dilakukan sekarang? Sudah bisa bebas di beberapa state di India, tapi beberapa state harus pakai masker. Oke, baik. Mbak Mila, kita juga pengen tahu nih, bagaimana kemudian dengan akulturasi budaya begitu di sana ketika Mbak punya kebiasaan ala orang Indonesia dan akhirnya Mas juga pasti membawa budayanya, kebiasaannya menjalani Ramadan saat ini. Dan juga bagaimana toleransi dengan orang-orang sekitar di sana yang mungkin tidak berpuasa, Mbak Mila? Kalau toleransi yang saya lihat sih biasa-biasa saja ya Mas, di tempat tinggal saya sekarang seperti hari normal biasa aja, semua warung buka, semua tempat makan buka gitu, kayak saling Menghormati. Saling menghormati gitu, kayak menahan diri pribadi aja gitu loh, nggak yang ada warung yang tutup, nggak, biasa-biasa aja sih, seperti hari normal biasa aja. Oke, jadi suasana Ramadannya mungkin lebih terasanya di antara sesama muslimnya gitu ya. Kalau kegiatan sehari-hari di tempat umum gitu biasa seperti hari normal aja ya Mbak Mila ya? Iya, di tempat saya tinggal sih nggak didominasi sama muslim ya Mbak ya, sama paling beberapa hari sekali atau beberapa minggu sekali saya sering dengar itu event-event Hindu atau festival-festival Hindu, jadinya kayaknya yang di sekitar saya ini mayoritasnya Hindu gitu. Oke, baik. In the Muslim dominated areas, at night they do not sleep. They stay awake after iftar until sehri. So that's how it is. Can you just translate that? Kalau di daerah yang mayoritasnya Muslim, ada beberapa tempat juga yang mayoritasnya Muslim, mereka katanya nggak tidur dari setelah buka puasa sampai sahur, mereka bakalan makan terus katanya. Gitu, Mbak. Itu budaya yang unik ya, merayakan sampai sahurnya lagi. Oke, nah ini Mbak Mila mungkin yang terakhir, rencana untuk Idul Fitri nih, apa nih? Mau sholat di manakah atau kegiatan apa nanti yang akan dilakukan untuk merayakan Lebaran? Kalau kita berdua punya rencana akhir bulan April ini kita akan pulang ke Indonesia, dan insya Allah kita akan Idul Fitri di Indonesia. But yeah, maybe you can tell them that here we don't have a fixed number of days in Ramadan. We follow the moon. Sorry. Can you please translate? Jadi kalau di India katanya nggak ada waktu fix untuk Idul Fitrinya di India. Kita harus melihat bulan dulu. Kalau misalnya bulan sudah terlihat baru Idul Fitri gitu. Nggak ada tanggal fixnya. Gitu Mbak. Oke, baik kalau begitu terima kasih Mbak Mila dan suami atas waktunya. Semoga puasanya di sana lancar, tetap sehat dan juga tetap bersemangat tentunya di sana ya. Betul sekali. Dan bisa kembali ke Indonesia, ke tanah air dengan selamat juga. Oke Mbak Mila dan suami terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama CNN Indonesia Connected Ramadan. Selamat pagi Mbak. Terima kasih Mbak dan Mas. Bye-bye.